tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik, izin serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, dan pembahasan kita berkaitan dengan atau masuk sekarang itu dengan alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, yaitu tanda hati itu sakit dan sehat. Sempat kita menyinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait tentang tanda-tanda hati yang sakit. Di antara tanda-tanda hati yang sakit itu, yaitu hati tersebut terkena dengan penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, yang ini merupakan penyakit yang paling berbahaya menimpa seseorang, yaitu ar-riya. Seorang itu riya di dalam dia beribadah, atau dalam bahasa istilah para ulama, iradatud dunya minal amal. Seorang mengharapkan balasan-balasan duniawi dari amal yang dia kerjakan. Mana di antara contoh balasan-balasan duniawi seperti ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan gelaran-gelaran yang baik kepada dia oleh manusia, entah itu dermawan, orang soleh, atau yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka ketika ada dalam diri kita niatan-niatan seperti itu, maka itu termasuk diri kita telah melakukan perbuatan riya. Berarti hati kita telah terjangkit penyakit hati yang disebut dengan riya. Maka harus segera untuk diobati. Dan cara untuk mengobati penyakit tersebut yang paling manjur adalah seorang kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang dari Rabb kalian sebuah nasihat, yaitu Al-Quran dikatakan sebagai nasihat karena memberikan nasihat-nasihat kepada kita-kita yang lalai, memberikan peringatan kepada kita-kita yang sudah mulai keluar dari jalur yang benar, dinasehati sama Al-Quran tersebut. Lalu Allah mengatakan wasyifa, dan dia sebagai obat bagi apa yang ada di dalam dada manusia, yaitu hatinya. Jadi ketika hati kita sudah mulai terjangkit dengan penyakit hati, diantaranya riya itu tadi, atau mungkin sum'a, atau hasad, ya, iri, dengki, dongkol, sombong, ujub, dan semisalnya dari penyakit-penyakit hati, maka segeralah untuk kita mengobatinya dengan kita kembali kepada Al-Quranul Karim, yang itu merupakan obat, sebaik-baik obat bagi hati-hati yang terkena penyakit. Jadi bukan antum pergi ke dokter untuk minta resep obat, tidak ada, kecuali kalau dari sisi medisnya. Tapi kalau sudah kena penyakit-penyakit hati seperti itu, maka obatnya adalah antum kembali kepada
Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan sebaik-baik obat. Oleh karenanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan di dalam sebuah nasihat beliau yang sangat indah. Beliau pernah mengatakan, lau tahrat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati, maka niscaya kita tidak akan pernah bosan untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena hati kita dipenuhi dengan penyakit, dipenuhi dengan kotoran, itulah yang menghalangi kita merasakan nikmatnya kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Baru baca sebentar sudah bosan, baru baca sedikit sudah mulai bosan. Kenapa? Karena banyak di dalam hati kita itu penyakit-penyakit hati. Maka bagaimana caranya? Dipaksa diri kita untuk terus mentadabburinya, karena dengan kita mentadabburi Al-Quran tersebut berarti kita sedang mengobati hati-hati kita. Nah, itu yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid pada masalah yang berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sakit. Tapi sekarang kita masuk ke dalam ungkapan beliau, yaitu alamatus sihatil qalb, di antara tanda-tanda sehatnya hati. Kalau tadi sakitnya hati itu dengan penyakit-penyakit hati, ada riya dan yang semisalnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana tanda hati yang sehat itu. Yang pertama, di antara tanda hati yang sehat, an yartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah, yaitu kecondongan kita kepada akhirat, bukan lagi kepada dunia. Namun perlu digarisbawahi, terkadang ada orang yang salah faham tentang masalah ini. Berarti nggak boleh ngejar dunia. Bukan nggak boleh. Perhatikan, mengejar sama condong itu beda. Ya, mencari dunia untuk kita memenuhi kebutuhan, kita bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita, itu merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama. Akan tetapi yang dilarang di dalam diri kita yaitu kecondongan hati terhadap dunia. Hati kita ini terlalu sibuk dengan dunia, dikuasai oleh dunia, sehingga lupa untuk mengingat akan kehidupan kita yang kekal abadi, akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu dia akan terus bergerak mundur meninggalkan kita. Mundur dia. Usia kita di dunia ini semakin berkurang. Dari Allah menakdirkan 60 tahun, ketika berganti tahun demi tahun berarti secara usia bertambah, tapi secara kesempatan hidup semakin berkurang. Ya, berarti dari 60 tambah sudah berlalu setahun berarti tinggal 59. Andaikan Allah menakdirkan kita sekarang nih 63. Mungkin rata kita di sini semua 63 tahun. Tinggal kita lihat usia kita. Ada yang sudah 30, sudah 40. Berarti kalau kita kurangi 63 ke 40 tinggal 23 tahun. Kesempatan kita tinggal sedikit. Sementara akhirat dia terus datang bergerak menuju kita. Kata para ulama, di antara pengertian akhirat di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib ini yaitu kematian. Kematian itu selalu datang bergerak, tidak pernah mundur. Bergerak maju. Ketika sudah sampai pada finishnya, sudah saatnya kita harus meninggal, ya kita meninggal, dicabut ruh kita. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ahadakumul maut fala yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun." Kematian itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, datangnya on time. Tidak ada sesuatu yang lebih on time daripada kematian. Alat transportasi seperti kereta yang terkenal on time, dia bisa ngaret. Meskipun itu hanya 1 menit. Bisa delay 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi kematian mau 1 detik, setengah detik, tidak akan pernah delay. Selalu on time datangnya kepada kita. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Walikulli minhuma banun. Keduanya itu punya pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Ada yang menjadi budak-budak dunia, ada yang menjadi budak-budak akhirat. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham.
Sungguh celaka orang-orang yang menjadi budak dinar dan budak dirham, maksudnya budak-budak dunia. Kenapa? Dia sibukkan waktunya, dihabiskan usianya untuk mengejar dunia. Ternyata dunia itu tidak akan pernah membantu dia ketika dia berada di ambang kematian. Orang mau tenggelam, dikasih emas sama dikasih pelampung, pasti pilihnya pelampung. Gak ada ceritanya orang pilih emas ya, Pak. Ya. Antum buka Al-Quran, orang mau mati, ketika datang malaikat maut itu, bahkan mereka yang sudah mati, ketika ditanya sama mereka, kalian kalau kembali ke dunia kalian mau ngapain? Mereka jawab, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Fa'asaddaqu minas solihin. Kami ingin sedekah, kami ingin beramal, kami ingin jadi orang soleh. Bukan ingin mengejar dunia. Kami ingin kejar akhirat kami. Karena kita baru akan tahu betapa penyesalan yang sangat mendalam ketika sudah sampai di akhirat. Allah kabarkan di dalam Al-Quran kepada kita. Cuma itulah, kita kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau sekiranya hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati, pasti kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun hati kita tertutup, terhalangi dari kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, dari kita mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut, sehingga itu terhalangi dari kita. Yang terjadi adalah kerugian yang sangat mendalam. Coba antum buka dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Betapa banyak Allah mendatangkan kepada kita penyesalan di dalam Al-Quran. Ayat yang sering dibacakan oleh seorang imam dalam surat Al-Munafikun misalkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas solihin. Ya Allah, seandainya ajalku bisa dimundurkan ya sejenak aja. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang soleh, aku ingin beramal. Ya. Nah, ketika itu semua ada dalam diri kita jemaah, hati kita dipenuhi dengan yang demikian, berarti itu tandanya kita memiliki hati yang sehat. Tapi kalau sebaliknya, hati kita masih condong kepada dunia, mau tidur mikir dunia, bangun mikir dunia, hati-hati. Cukuplah seorang dikatakan memikirkan dunia, bangun tidur bukanlah baca doa, tapi cari apa? Cari HP. Sudah berapa notifikasi yang masuk? Harusnya kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat Allah beri kesempatan untuk kita beramal. Tapi semua itu sudah mulai terkupas di tengah-tengah kaum muslimin, sudah mulai tergantikan, dan syaitan berhasil dalam masalah ini menggoda kita dari perkara-perkara yang tidak kita sadari. Dan itu bukan hanya menimpa orang awam, tapi orang yang sudah ngaji. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, apa kata Nabi SAW? Wa autiro atau wa autaro qabla an anam, atau wa utiro qabla an anam. Di antara wasiat yang diwasiatkan kepada oleh Nabi SAW, aku diperintahkan untuk witir sebelum tidur. Tapi kalau kita enggak, aku diperintahkan untuk baca HP sebelum Makanya alat ini, karena ini yang ada di depan saya nih ya. Alat ini pisau bermata dua. Tinggal antum mau gunakan untuk apa? Antum gunakan untuk ibadah dapat pahala, antum gunakan untuk dunia berarti menjadi hisab di hari kiamat. Ya. Ini tanda hati yang sehat ketika hati kita itu berpaling dari dunia, fokus terhadap akhirat. Makanya Allah memuji di dalam Al-Quranul Karim orang-orang yang mereka tuh bekerja, berusaha, punya bisnis, tapi tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Allah puji orang seperti ini. Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Yaitu mereka-mereka yang tidak disibukkan dengan perniagaan mereka, dengan bisnis mereka. Mereka punya bisnis, mereka usaha, mereka kerja.
Tapi giliran sudah saatnya waktu ibadah, mereka datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan hayyalah shalah, mereka meninggalkan semuanya, mereka fokus untuk mengejar akhirat mereka. Selesai itu Allah katakan fantashiru fil ardi. Antum selesai ibadah, fadol, silakan untuk bertebaran di atas muka bumi ini mencari rahmat dari Allah. Maka kalau kita ingin melihat apakah diri kita ini terpaut dengan dunia, lihat dari sisi itu. Ya. Lihat dari sisi itu. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ada kisah di Bali, seorang Hindu mau jual vilanya ke orang Kristen. Ini sama-sama kafir loh ini. Pembelinya orang Kristen, yang jual orang Hindu. Ya. Dia cerita, orang Nasrani ini, anak dapat cerita dari seorang teman. Dia cerita. Jadi sudah janji ketemu di notaris, tinggal tanda tangan. Ditunggu sama penjualnya, dia on time, penjual datang, pembelinya sudah waktunya mau. Ternyata waktu itu menunjukkan waktu yang hampir dekat dengan waktu ibadahnya dia, si Hindu ini mau sembahyang kata dia. Ya. Ketika dia datang, si Hindu ini berikan pilihan kepada customernya ini, pembelinya ini. Kamu mau tunggu saya mau sembahyang dulu, atau kamu batalkan transaksinya, saya tidak masalah katanya. Loh kenapa? Saya itu mau sembahyang kata dia. Saya mau pergi ibadah. Si Kristen ini bingung gitu loh. Nasrani ini bingung. Ini saya ini pembeli loh ya. Harusnya pembeli itu raja. Malah dia yang ngatur saya. Mau beli silakan, tidak jadi beli itu tidak apa-apa katanya. Maksud saya, orang kafir saja bisa memiliki komitmen demikian terhadap Tuhan yang jelas itu Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Mereka berani seperti itu. Bagaimana dengan kita gitu loh maksudnya. Itu pelajarannya di situ. Dia berani komitmen dengan Tuhannya. Padahal dia jelas itu menyimpang. Gimana dengan kita jemaah? Yang Allah katakan kaum muslimin itu penghuni surga, Islam agama sebaik-baiknya, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kenapa kita tidak bisa memiliki komitmen demikian di dalam diri kita? Apa yang salah sebenarnya? Maka jawabannya kata para ulama, hati kita yang perlu untuk kita benahi. Terlalu banyak penyakit-penyakit hati, syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang bercokol di dalam hati kita yang harus kita bersihkan. Andai kata hati itu bisa dikeluarkan untuk dibersihkan pakai abu gosok mungkin bisa ya. Masalahnya tidak bisa jawab. Ya. Jadi berpaling dari dunia. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah ibnu Umar. Apa kata Nabi kepada Abdullah ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing. Yang mana berada di satu tempat, dia tidak ngerti tempat itu. Berada di satu tempat yang bukan tempatnya dia jadi orang asing. Atau yang kedua, dia seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan. Karena memang kita di dunia ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Kita semua manusia di atas muka bumi ini musafir, jemaah, musafir. Kita sedang menempuh satu perjalanan, tapi perjalanan masing-masing orang itu memiliki akhir yang berbeda-beda. Memiliki ujung yang berbeda. Ada yang ujungnya 60, 70, 80, 100, beda-beda. Sehingga bekal yang dibutuhkan pun berbeda-beda. Dan harusnya amalan yang dia kumpulkan juga harusnya berbeda-beda. Harusnya berbeda-beda. Kita semua musafir. Saya ingin kembali mengingatkan kepada diri kita, dunia ini bukan tempat kita. Kita itu asal mulanya di surga. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalam dan Hawa, yang menyebabkan kita diturunkan ke dunia ini sebagai hukuman. Makanya dunia disebut dengan darul ibtila, tempat ujian. Orang hidup di atas muka bumi ini pasti diuji sama Allah Ta'ala.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian sebagai ujian bagi kita untuk melihat siapa yang paling baik dan siapa yang terbaik amalnya di atas muka bumi ini. Allah ingatkan kita, ini bukan tempat kita. Ini jembatan untuk menuju kampung akhirat kita. Ini yang perlu untuk kita pahami, biar kita sadar, biar kita benar-benar apa ya bahasanya, ngerti gitu loh. Ini bukan tempat kita jamaah sekalian. Ini bukan tempat kita, ya, bukan tempat kita ini. Maka perlu diingat, kita ini hidup di atas muka bumi ini karena kita diuji sebagai hukuman. Tinggal kita bagaimana mengumpulkan bekal untuk kita kembali. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma anta walid dunya. Wahai Rasul, gimana perspektifmu tentang dunia ini? Bagaimana posisimu? Ya, positioningmu di dunia ini, apa yang menjadi pandanganmu? Kata Nabi SAW, wa ma ana lid dunya illa ka rajulin. Tidaklah aku dengan dunia ini seperti seseorang istadalla tahta syajarah, yang sedang berteduh di sebuah pohon. Tsumma roha wa tarakaha, kemudian aku istirahat sejenak dan aku tinggalkan pohon tersebut untuk menuju kampungku, menuju asalku, menuju tempat tinggalku. Itulah dunia bagi aku. Makanya manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, wal akhiratu khairu abqa. Dunia ini lebih baik, dunia ini tidak lebih baik daripada akhirat. Maka perlu diingat, tolong digarisbawahi, bukan berarti Allah dan Rasulnya melarang kita mencari dunia. Tidak, antum punya tanggung jawab untuk punya istri, antum punya anak. Kita disuruh untuk mengambil bagian kita dari dunia. Tapi yang dilarang oleh syariat itu ketika dunia menjadikan kita lalai dari mengejar kehidupan akhirat. Itu yang kita dilarang. Itu yang dilarang bagi diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengingatkan kepada kita, kalau memang usia kita itu sudah, bahkan para ulama mengatakan kalau memang usia kita itu sudah sampai pada usia yang itu menjadi rambu-rambu kuning, maka sudah banyak kita sudah disuruh untuk mengingat kehidupan akhirat. Apalagi kalau antum yang sudah memiliki usaha yang itu sudah bukan aktif income lagi, pasif income sudah. Ya, antum tidak perlu pergi, itu sudah masuk secara otomatis ke rekening antum. Maka apa anjuran para ulama? Maka sebaiknya waktunya dihabiskan untuk banyak melakukan amal ibadah. Ya, itu bagi orang yang passive income. Nah kita ya masih aktif income, lagi nggak jelas income-nya. ya wis lah, kerja tapi ojo lali terhadap ibadahnya. Jangan sampai lupa. Ini yang sering disalah dipahami. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran kan, kata Allah Ta'ala, ya, wabtaghi fima ataqallahu min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhirat kalian, tapi jangan lupa bagian kalian dari dunia. Jangan lupa, ada bagian kita. Ya. Nah, istri butuh makan, anak butuh makan, butuh uang sekolah, segala macam kebutuhan sehari-hari. Nggak bisa hanya dengan sekedar bertawakal. Tawakal tanpa usaha ini bukan tawakal namanya, tapi tawakul. Apa tawakul itu? Pasrah tapi nggak ada usaha. Ya, bunuh diri namanya. Burung aja keluar cari makan kok. Masa kita enggak? Ya. Apalagi yang orang-orang yang sebagian orang mengatakan yang menafikan usaha. Ya kalau memang saya niatnya ditakdirkan kaya ya kaya Ustadz. Iya benar, tapi kan harus ada usaha. Usaha harus cari yang namanya kekayaan itu. Tidak bisa hanya sekedar antum sholat di masjid, tidak bisa. Para sahabat kerja kok, Nabi juga kerja, Nabi berusaha. Ya.
Ini bukan tawakal namanya, tapi tawakul namanya kayak gitu. Nah, ini yang masih salah di dalam diri kita. Taib. Itu tanda yang pertama. Ya. Tanda yang kedua, di antara tanda dari sehatnya hati kita, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ilallah. Senantiasa diri kita itu selalu ingin kembali kepada Allah, bertobat maksudnya. Itu tanda hati yang sehat. Ketika hati ini selalu ingin tobat kepada Allah, ketika melakukan maksiat segera tobat, terjatuh ke dalam kemaksiatan tobat lagi kepada Allah, itu ciri-ciri hati kita hati yang sehat. Adapun orang yang ketika jatuh dalam maksiat kemudian dia mengatakan engkau ayo tobat. Ya, wis tunggu tua. Hati-hati. Ini tanda hatinya hati yang biasanya yang muda-muda ini. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Ya, iya kalau mati masuk surga. Kalau enggak gimana? Selalu kembali kepada Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perintah masalah taubat, kebanyakan Allah itu menggunakan perintah. Contoh dalam surat At-Tahrim misalkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh, segera bertobat kepada Allah. Kenapa bertobat itu disegerakan? Karena itu merupakan wadhifatul umur kata para ulama. Itu merupakan ibadah yang harus dilakukan sepanjang usia. Sepanjang umur masih ada di dalam diri kita, ibadah itu harus senantiasa kita lakukan. Kenapa demikian? Yang pertama, kita tidak bisa menjamin diri kita pasti terbebas dari kemaksiatan. Tidak ada. Oke, kita mungkin tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil pasti melakukannya. Pasti. Nah, di situ pentingnya taubat. Makanya di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum Nabi mengutus mereka berdua pergi ke Yaman untuk berdakwah, apa pesan Nabi SAW? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau engkau melakukan kesalahan, maka segeralah melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud di situ? Salah satu penafsiran dari para ulama yaitu segeralah engkau memohon ampun kepada Allah. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang ketika dia menerima catatan kebaikannya, ternyata dia buka lembaran demi lembaran catatan itu, dia dapati istighfar yang sangat banyak. Karena itu tadi, maksiat bertobat, maksiat bertobat. Ya. Ustaz, apakah orang tobat tomat ya? Ya tobat betul kan? Tobat maksiat. Apakah orang yang tobat maksiat lagi itu tidak kesannya mempermainkan Allah? Tidak. Selama tobat itu benar-benar keluar dari hati yang ikhlas. Kecuali kalau niatnya dari awal ingin mempermainkan Allah, itu beda hal kalau itu. Tapi selama dalam hatinya benar-benar dia ikhlas kepada Allah, namanya orang maksiat itu tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat di jemaah. Mana contoh maksiat yang kecil yang tidak bisa kita jaga diri kita? Antum keluar naik sepeda motor kiri kanan lihat aurat, astagfirullah. Antum hidup di negara yang aurat terbuka. Betul atau tidak? Antum mau nunduk, depan itu ada truk. Nah, masuk rumah sakit. Nggak bisa sudah. Ya. Antum buka HP, masya Allah. Ya. Tidak semua HP itu isinya apa yang baik. Nonton TV misalkan, acaranya antum buka channel ini, isinya juga ada wanita buka aurat, buka channel ini, buka aurat segala macam. Tidak bisa kita menjaga diri kita. Antum pergi ke pasar mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu contoh dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Nah, gimana caranya? Beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak bisa lepas dari semua itu. Ya, ada rambu tidak boleh belok kiri, tetap belok kiri. Maksiat itu. Ya, lampu merah harusnya berhenti, tetap aja diterobos. Ya, maksiat juga. Istighfar sama Allah.
Nah, makanya di antara ciri tanda hati yang sehat itu adalah dia senantiasa kembali kepada Allah dan melakukan istighfar kepada Allah. Itu tanda hati yang sehat. Ya, hati yang sehat. Karena disebutkan oleh para ulama, ketika hati kita senantiasa bertobat kepada Allah, berarti ada sebuah ketergantungan. Hati itu berarti ada ketergantungan kepada Allah. Ketika hati itu sudah mulai tergantung kepada Allah, jamaah sekalian, oh masya Allah, seorang akan merasakan nikmatnya yang namanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat melainkan seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungannya. Bahkan lebih nikmat daripada antum makan makanan yang paling enak yang pernah antum makan di atas muka bumi ini. Karena kenikmatan dekat dengan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan rasa. Tidak bisa. Ya. Itu sesuatu yang sangat istimewa di dalam diri kita. Yang itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Ya. Makanan yang enak antum bisa beli. Makanan yang enak antum bisa tebus dengan harga. Tapi kenikmatan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Enggak ada nilainya jamaah sekalian. Ya. Oleh karenanya apa kata seorang penyair? Laukanal muluk wa abnaul muluk. Kalau sekiranya mereka para raja dan anak-anak raja itu, ya, arafu manahnu fi, mereka mengetahui apa yang kami rasakan ini dari kenikmatan-kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la jaladuna bisuyufi wassinan, niscaya mereka akan merebut semua itu dengan tombak-tombak dan pedang-pedang mereka. Tapi mereka tidak bisa mengambilnya karena kenikmatan itu Allah meletakkan di dalam hati itu. Tak bisa coba. Antum makanan enak antum bisa beli. Kue paling enak bisa beli. Kalau antum punya uang. Enggak punya uang ya sama aja enggak bisa beli. Tapi kenikmatan dekat dengan Allah, kenikmatan bertobat, beristighfar kepada Allah, ini sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan fulus, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda hati yang sehat, annahu idza fatathu wirduhu aw ta'atu min ta'at wajada lidzalika alamun a'dhamu min ta'allumi al-harisi bi fawati malihi wa faqdihi. Ketika ada di antara ibadah ini yang luput untuk kita kerjakan, hati ini merasa ada sesuatu yang kurang. Berarti itu tandanya hati kita sehat. Tapi ketika hati ini merasa fine-fine aja, oke-oke aja dari ibadah yang tidak kita lakukan, berarti hati kita ini bermasalah. Tidak sholat ya biasa aja, ya, tidak baca Quran ya biasa aja, apalagi nggak bisa sedekah ya biasa aja, nggak hadir di kajian ya biasa aja, tidak ada kayak gimana gitu. Tapi ketika antum melewatkan satu ibadah kemudian hati antum merasa terusik tidak melakukan ibadah tersebut, berarti itu tandanya hati kita hati yang sehat. Misalkan kita suatu ketika pergi safar, tiba-tiba pulangnya kita tidak bisa melakukan satu ibadah yang menjadi rutinitas kita. Akhirnya kita merasakan ada sesuatu yang hilang. Merasa tidak nyaman kalau tidak melakukan ibadah tersebut. Nah, itu tanda hati kita ada hati yang sehat. Oleh karenanya para ulama mengatakan diperbolehkan bagi orang-orang yang terbiasa melakukan satu ibadah, dia boleh mengqadha. Supaya apa? Menghilangkan rasa cemas di dalam hati. Contoh, antum kebiasaan misalkan nih, ya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tiba-tiba antum pergi safar. Kan sholat, kalau safar itu jangankan rawatib, yang wajib aja bisa dikosor dan dijamak kan gitu kan. Tapi antum kebiasaan melakukan rawatib ini, pulang ke kampung sampai rumah ada merasa yang hilang, antum boleh menjamaknya untuk menghilangkan rasa itu. Padahal sebenarnya tidak dijamak pun tetap pahalanya dicatat. Tapi itulah bagaimana syariat ingin menjadikan kita merasa tenang dengan ibadah. Ya subhanallah jemaah. Maka ini perlu dikoreksi diri kita nih. Ketika kita merasakan
hati kita mulai tidak nyaman, kalau ada ibadah yang tidak kita lakukan, berarti itu tandanya hati kita hati yang sehat. Tapi kalau biasa-biasa saja, lihat maksiat biasa, meninggalkan ketaatan ya wis biasa, nggak ono rasa takut ya, berarti itu tandanya hati kita ini bermasalah. Masalah, ada penyakitnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara tanda hati yang sehat, annahu yashtaqu ilal khidmati kama yashtaqul ja'i ila ta'am wasyarab, yaitu senantiasa kita rindu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Selalu rindu ingin berkhidmat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah. Rindu ingin sholat, rindu ingin melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kalau dia selesai sholat dari masjid, kemudian dia kembali kepada kerjaannya, dia hatinya rindu. Kapan ya ke masjid? Ini saya ingin sholat ini ketemu sama Allah. Makanya Nabi SAW di dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Nabi katakan yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini tidak hanya mencakup presiden, masuk ke dalam segala hal yang mana mereka itu memiliki bawahan. Kalau mungkin kita berbicara masjid, takmir masjid itu pemimpin, bisa masuk dalam hadis ini. Ya, antum punya perusahaan, antum pemimpin, maka antum masuk dalam hadis ini. Gimana caranya supaya bisa masuk dalam hadis ini? Buatlah peraturan-peraturan yang itu bisa bermaslahat kepada agama dan juga bawahan antum. Buat peraturannya. Sehingga kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memuji seorang pemimpin yang mana dia bersungguh-sungguh untuk memperhatikan hal tersebut. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, afdalul mujahid fi zaman imamun adil afdalul mujahid fi zamanihi. Pemimpin yang adil itu merupakan sebaik-baik mujahid di zamannya. Kenapa demikian? Karena dia itu memperhatikan 2 hal. Yang pertama, dia memperbaiki kualitas rakyatnya. Dan yang kedua, dia mengeluarkan hukum yang itu dapat. Loh, cepat banget ya. Ya, azan dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan, ada beberapa poin lagi nih.
Taib, kita lanjutkan sedikit. Dari hadis Abu Hurairah tadi, dari 7 golongan tadi Nabi SAW menyebutkan di antara mereka yang akan mendapatkan naungan selain dari pemimpin yang adil, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Itu menunjukkan dia rindu ingin beribadah kepada Allah. Dia rindu ingin sujud kepada Allah. Ketika ada kerinduan dalam diri kita seperti itu, itulah yang disebut dengan tanda hati kita hati yang sehat. Tanda hati kita yang sehat. Sebaliknya kalau tidak ada kerinduan ingin berjumpa dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin curhat dengan Allah, ingin berinteraksi. Karena kan sholat itu interaksi. Berarti itu tandanya hati kita ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati dan harus segera untuk diobati. Taib. Kemudian disebutkan di sini tanda berikutnya, yaitu ayyakuna hammuhu wahidan wa ayyakuna fillahi, yakni fi taatillah. Bahwasanya tujuan hidup kita senantiasa hanya untuk Allah. Ketika hati kita memiliki tujuan yang demikian, benar-benar untuk Allah, untuk ketaatan kepada Allah, itulah tandanya hati kita itu hati yang sehat. Tapi ketika niatan kita, tujuan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa jadi tanda hati kita itu hati yang sakit. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya di antara tanda hati kita hati yang sehat, yaitu senantiasa kita itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada satu waktu yang itu lepas dari kita dari amal soleh, maka sikap kita seperti seorang yang kehilangan harta. Orang kalau kehilangan harta kan panik ya, panik gitu kan, hartanya hilang, uangnya hilang. Nah, orang yang hatinya sehat, ketika waktunya hilang begitu saja tanpa dia isi dengan ketaatan, dia panik. Karena bagi dia waktu itu akan ditanya di sisi Allah. Kan Nabi mengatakan di antara perkara yang akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi, tentang usianya, tentang waktunya, untuk apa dia habiskan. Apakah dia habiskan untuk ketaatan ataukah dia biarkan begitu saja tanpa dia mengisi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi 1 detik, 1 menit, 1 jam yang berlalu dalam kehidupan kita, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah diri kita sebelum kita nanti diaudit sama Allah. Apa yang perlu kita audit? Di antaranya waktu kita. 1 hari yang berlalu sekarang ini dari diri kita, apa yang sudah kita lakukan dari ketaatan? Apa yang sudah bertambah dari amal soleh kita? Apa yang hilang dari kita, yang luput dari kita, dan apa yang sudah kita tutup dari kekurangan amal soleh kita? Itu yang perlu untuk kita senantiasa mengaudit diri kita. Jangan cuma mengaudit ya pendapatan aja, jangan cuma hanya sekedar mengaudit omset saja. Tenang, rizki itu sudah dijamin sama Allah, tapi amal itu tidak dijamin sama Allah Ta'ala. Rizki itu sudah dijamin, tapi amal itu seorang pasti beramal atau tidak itu tidak dijamin sama Allah, nggak dijamin. Masuk ke dalam hal ini pula berarti kita pun belum dijamin masuk. Rizki itu sudah dijamin, tidak usah khawatir. Bahkan Nabi sudah memberikan jaminan tidak akan meninggal seseorang itu sampai rizki terakhirnya datang. Mau sekarang koma di rumah sakit itu bertahun-tahun, kalau memang rizki terakhirnya belum datang tidak akan meninggal dia, tidak usah khawatir. Cuma tetap rizki itu kan harus dicari. Cuma tidak akan meninggal sampai rizki terakhirnya itu datang dan dia mencari rizki terakhirnya itu. Tapi amal nggak ada yang jamin. Begitu pula surga nggak ada yang jamin. Nabi saja mengatakan kepada para sahabat, ya tidak ada yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diriku. Tapi karena rahmat Allah maka aku termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi hukum asalnya manusia itu tidak ada jaminan untuk dia dimasukkan ke dalam surga.
Ini perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Taib. Kemudian di antara tanda hati yang sehat, saya tinggal 2 saya sebutkan di sini. Yaitu apabila seseorang mengerjakan sholat, maka dia fokus dengan sholat itu dan dia melepaskan koneksinya dengan dunia. Ketika di dalam sholat hati kita masih memikir dunia, berarti hati kita hati yang sakit. Baru takbir sudah pikirkan dunia, ini hati yang sakit ini. Jadi ketika dia mau sholat, dia benar-benar melepaskan dirinya dari dunia, belenggu dunia. Dia fokus kepada Allah. Ya. Kata para ulama, di antara saking fokusnya, pingin tahu kita fokus atau tidak, khusyuk atau tidak dalam sholat kita, sampai-sampai apa yang diobrolkan oleh orang yang di samping kita tidak tahu. Kalau antum masih bisa dengar apa yang ada orang ngobrol sampai antum bisa ngerti apa yang diobrolkan, berarti antum berarti kita tidak khusyuk. Berarti fokus kepada obrolan orang. Itu kata para ulama, saking ingin mengetahui kita ini benar-benar khusyuk atau tidak. Orang ngobrol depan kita, gede-gedenya obrolan itu tidak dengar kita. Dan itu sulit bagi kita, Syekh. Apalagi kalau dia sudah gibah kita. Gibah saya. Berat deh. Itu yang jadi barometer. Taib, yang terakhir. Di antara tanda hati yang sehat itu adalah Allah yafturu an dzikri rabbih wa la yas'amu min khidmatihi wa la ya'nasu bi ghairihi illa biman yadulluhu alaihi wa yadhkuruhu bihi wa yudzakiruhu bihi. Yaitu kita tidak pernah bosan untuk kita itu beribadah kepada Allah. Tidak pernah bosan kita. Berzikir enggak pernah bosan, baca Quran enggak pernah bosan. Yaitu tadi kata Utsman, kalau sekiranya hati kita bersih tidak akan pernah bosan dari baca Quran. Imam Abu Hanifah kalau sholat 1 rakaat itu hatam Quran. 1 rakaat. Kita imamnya baru baca surat apa? Surat. Ya. Baru tarawih misalkan. Tarawih baca nggak usah panjang-panjang lah. Ya. Baca mungkin surat Al-Ahqaf sampai selesai 1 rakaat. Itu sudah banyak yang pegel-pegel itu. Sudah banyak orang yang tiba-tiba jadi kena penyakit duduk. Abu Hanifah satu malam bisa menghatam 1 rakaat, bisa menghatamkan Al-Quranul Karim untuk 1 rakaat. Begitu pula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diceritakan ketika sholat malam, beliau itu menghatamkan Al-Quran itu 1 rakaat. Boleh nggak Ustadz? Ya boleh. Makanya lihat tuh para sahabat itu. Masalah. Tapi mereka menghatamkannya dengan hafalan, bukan kayak kita baca. Kita sudah baca belepotan pula. Ya, nggak karuan pula bacaannya itu. Ini hafalan jamaah. Ya. Kenapa? Karena hati mereka bersih, hati mereka itu terbebas dari semua itu gangguan-gangguan, bisikan-bisikan dari luar. Oh, kita sholat malam saja request sama imamnya, ojo suwe subuh lo yo. Iki wake sing lemu sing tuwek-tuwek iki. Gitu kita. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya ya perlu untuk kita benar-benar kembali melihat apakah benar-benar tanda-tanda hati yang sehat tadi itu sudah ada pada diri kita atau belum. Kalau belum, berusahalah kita untuk menggapai tanda-tanda tersebut supaya kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.